Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menilai fasilitas di Kompleks Grup 1 Kopassus di Serang, Banten masih perlu ditingkatkan kembali, mulai dari kelengkapan alat penunjang operasi hingga kesejahteraan prajurit. Meninjau langsung fasilitas latihan, perumahan prajurit, serta infrastruktur penunjang di Kompleks Grup 1 Kopassus di Serang, Banten, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menilai masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera dipenuhi, mulai dari kelengkapan alat penunjang operasi hingga kesejahteraan prajurit, termasuk perbaikan sarana perumahan dan peningkatan tunjangan prajurit. Budi Satrio mengapresiasi semangat dan profesionalisme prajurit Kopassus dalam menjalankan tugas negara, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Karenanya, ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya di lingkungan Kopassus. Menurutnya, DPR RI juga akan memprioritaskan pemenuhan kesejahteraan prajurit dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Dan mereka ini bertugas di medan-medan yang tersulit biasanya karena memang mempunyai keahlian yang khusus. Untuk itu ya kami melihat bahwa tunjangan dari negara itu belum optimal. Saya rasa tadi kita sudah melihat langsung ya rumah-rumah yang memang sudah tidak layak, dan dengan perubahan atau transformasi di Komando Pasukan Khusus ini juga akan ada tambahan personil juga. Ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang prioritas. Untuk itu dalam memasuki tahun yang baru nanti, dan kebetulan kami juga baru masuki masa sidang, dalam waktu dekat juga akan rapat bersama Menteri Pertahanan. Saya rasa ini adalah salah satu agenda prioritas. Lebih lanjut, Budi Satrio menegaskan, peningkatan kesejahteraan prajurit tidak hanya diperjuangkan bagi satuan Kopassus, tetapi juga bagi seluruh satuan TNI di daerah. Menurutnya hal ini penting untuk memperkuat pertahanan nasional. Dari Serang, Banten, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI menekankan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM harus menjadi prioritas utama operator jalan tol. Kini untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke ruas jalan tol Soreang, Pasir Koja atau Soroja di Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menekankan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM harus menjadi prioritas utama operator jalan tol. Pasalnya, angka kecelakaan di jalan tol masih tinggi, terutama akibat buruknya kondisi jalan, fasilitas, dan pelayanan. Saiful Huda menilai meski ruas tol Soroja hanya memiliki panjang sekitar 8,15 km, namun penerapan SPM di ruas tol ini cukup ideal dan bisa dijadikan contoh bagi pengelola ruas tol lain di tanah air. Menurutnya, implementasi SPM yang konsisten akan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol. SPM ini soal hak publik pengguna jalan tol. Jadi dia tidak hanya ukuran teknis, tapi ini ukurannya adalah ukuran hak publik. Kita dapati di saat kita on the spot di ruas jalan tol di berbagai tempat, rata-rata memang temuannya banyak, lalu membutuhkan waktu untuk memastikan temuan itu bisa dilaksanakan. Rentang untuk ini aja, perbaikannya itu aja menjadi persoalan ketika pemenuhan ini tidak bisa dilaksanakan. Kita ingin BPJT berkoordinasi, memberi ruang instruksi yang kuat terhadap BUJT sebagai operator supaya tidak boleh menolerir berbagai tidak tegaknya pelaksanaan SPM jalan tol. Lebih lanjut, Saiful Huda mengatakan Komisi 5 DPR akan meninjau kepatuhan Badan Usaha Jalan Tol terhadap SPM di sejumlah ruas tol lainnya di tanah air. Ia berharap hasil temuan di lapangan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik di sektor transportasi, sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat dari jalan tol yang aman, nyaman, dan berkualitas. Dari Bandung, Jawa Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, BKSAP DPR RI menggelar acara Solidarity Run for Palestine di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini sebagai simbol perjuangan dan juga solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Untuk meningkatkan semangat dan konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Palestina, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menggelar acara Solidarity Run for Palestine di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
hadir membuka gelaran tersebut. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, aksi yang diikuti 1.000 orang peserta ini bukan sekedar ajang olahraga, melainkan merupakan simbol perjuangan dan solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Mardani menyebut dukungan bagi Palestina tidak boleh hanya disuarakan lewat pidato dan ruang diplomasi formal, tetapi perlu didorong melalui langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan berbagai lapisan masyarakat. Kita ketuk semua pintu, kita ketuk semua kalangan. Ada yang suka lari, kita ajak yang suka lari untuk Palestina. Ada yang suka demo, kita ajak yang demo untuk Palestina. Ada yang suka diplomasi, semuanya menunjukkan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, dan legislatif di Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina selalu. Lebih lanjut, anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat menilai perjuangan parlemen, pemerintah, serta masyarakat Indonesia bagi kemerdekaan Palestina sudah diakui masyarakat dunia. Namun pihaknya akan terus menggaungkan semangat perjuangan kemanusiaan bagi Palestina. Kita berharap ada edukasi yang terus-menerus kita lakukan dari seluruh kalangan masyarakat Indonesia untuk peduli dengan Palestina. Bahkan di negara-negara Eropa kita kenal artis, olahragawan, apalagi NGO sosial, itu semua mereka itu adalah sedang fokus membahas Palestina dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sepekan terakhir agenda di parlemen diwarnai berbagai isu strategis, dan di sini mulai dari sidak Satgas DPR RI terkait dengan PHK massal di pabrik ban Cikarang, dan di sini pameran foto peringatan hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan juga dilakukan, hingga dorongan penyelesaian hutang proyek kereta cepat WUS. Dan lantas bagaimana perkembangan dan sikap DPR RI menyikapi dinamika tersebut? Tetap bersama kami di TVR 17. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17, dan kini kita akan simak rangkuman liputan sepekan terkait dengan kegiatan DPR RI, mulai dari hasil sidang etika MKD hingga semangat generasi muda dalam program Parlemen Remaja. Lantas seperti apa momen pentingnya? Inilah liputan DPR RI sepekan untuk Anda. Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik ban Michelin PT Multistrada arah Sarana TBK Cikarang, Jawa Barat, terkait informasi adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Suhmi Dasko Ahmad menyampaikan, dari hasil pertemuan pihak PT Strada berjanji akan menyampaikan ke pemilik perusahaan untuk meninjau ulang kebijakan PHK massal. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17, dan kini kita akan simak rangkuman liputan sepekan terkait dengan kegiatan DPR RI, mulai dari hasil sidang etika MKD hingga semangat generasi muda dalam program Parlemen Remaja. Lantas seperti apa momen pentingnya? Inilah liputan DPR RI sepekan untuk Anda. Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI
Dalam rangka memperingati 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kazakhstan, BKSAP DPR RI bersama Kedutaan Besar Kazakhstan menggelar pameran foto exhibition bertajuk Harmony in Diversity Indonesia dan Kazakhstan sebagai bentuk nyata persahabatan dan kemitraan yang erat dari kedua negara. Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencapai 116 triliun rupiah dengan kerugian mencapai 4,19 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Merespon hal tersebut, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak langkah tegas pemerintah agar kerugian tidak semakin bertambah. Puan mendorong pemerintah bersama komisi terkait segera berdiskusi membahas skema pembayaran utang yang tepat yang tidak membebani keuangan negara. Dalam sidang kasus dugaan pelanggaran etika, 5 anggota DPR RI nonaktif MKD DPR RI memutuskan Adis Kadir dan Surya Utama terbukti tidak melanggar etika dan meminta untuk diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI. Nafa Urbah dinonaktifkan selama 3 bulan, Eko Hendro Purnomo selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni selama 6 bulan. MKD berpandangan kelima teradu tidak memiliki niat untuk merugikan pihak lain, namun karena adanya penyebaran berita hoax menyebabkan terjadinya konflik di beberapa daerah. Program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme tinggi. Lebih dari 8.500 pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menilai pelaksanaan Parlemen Remaja tahun 2025 dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung. Pemirsa, kinerja anggota DPR RI tak hanya terekam dalam ruang rapat di gedung DPR RI dan banyaknya kinerja yang tak terekam media saat anggota DPR RI turun ke daerah pemilihannya. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya 1 periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 17, keanggotaan DPR periode 2019 hingga 2025 sudah memasuki 1 tahun lebih. Sudah banyak yang dilakukan wakil rakyat saat turun ke lapangan menyapa masyarakat, mendengarkan aspirasi serta menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan juga program pemberdayaan. Lantas seperti apa kiprah anggota Dewan saat di daerah pemilihan? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, 1 tahun DPR sudah banyak yang dilakukan anggota Dewan terhadap daerah pemilihan dan juga berbagai macam aksi yang kemudian kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik agar nanti ke depan DPR semakin dipercaya publik pemirsa. Nah pemirsa, 1 tahun DPR ini kemudian waktu yang tidak
lama, tapi memang banyak sekali aksi yang kemudian dilakukan oleh anggota Dewan di Dapil ketika ketemu dengan masyarakat ketika reses. Nah, lantas seperti apa kemudian anggota DPR ini merespon berbagai macam keluhan di Dapil dan juga aspirasinya? Saya akan mengajak pemirsa TVRI Parlemen untuk mengobrol bersama Bapak Iman Adi Nugraha selaku anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Pak, sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, ini kan kita sudah 1 tahun DPR periode, Pak. Nah, Bapak apa sih yang sudah dilakukan kepada Dapil, Pak? Mungkin bisa di-exercise kepada kita. Ya, yang saya itu tempat tinggal tidak jauh dari Jakarta. Jadi kalau hari Senin sampai hari Kamis saya ada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kedewanan, kegiatan di Senayan, baik itu rapat-rapat di komisi maupun kunjungan-kunjungan. Tapi hari Jumat sore, Jumat, Sabtu, Minggu saya balik ke Dapil. Ya, jadi dalam seminggu itu saya ada 3 hari di Dapil. Jadi saya ada rumah aspirasi yang setiap hari di hari Jumat, Sabtu, Minggu ini kita menerima banyak masukan, kita menerima banyak keluhan, kita menerima banyak masalah, sehingga hari-hari itu kita menyelesaikan persoalan-persoalan di Dapil. Jadi Kabupaten Sukabumi ini merupakan kabupaten terluas di Jawa dan Bali, ya, sehingga kita harus intensif, ya, bagaimana kita memperhatikan Dapil kita, karena Sukabumi ini walaupun dekat dengan ibu kota, dengan Jakarta, tapi daerah yang pembangunannya belum masif, ya, infrastrukturnya belum terurus benar, dan ini memerlukan tangan-tangan, ya, kepedulian para pemimpin, para pejabat untuk bagaimana mendorong program-program ke Dapil. Nah, kembali lagi ke Dapil, tadi saya selalu pulang ke Dapil itu dalam seminggu itu, ya, setiap minggu saya pulang ke Dapil. Jadi di Dapil itu saya banyak melakukan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan interaksi kita dengan masyarakat di Dapil saya. Pak, ini kan kalau kita lihat Sukabumi kan daerah lautan, Pak, ya, pesisir, banyak pantai, dan kita banyak sekali destinasi wisata yang berkembang di sana gitu. Nah, Bapak ketika di Dapil, Pak, ada nggak sih satu momentum yang sangat berkesan gitu ketika misalnya ketemu rakyat? Karena kan kalau rakyat itu ketemu wakil kan selalu yang diungkapkan masalah, Pak. Mungkin dari sisi misalnya ekonomi dan segala macam, Pak. Nah, overall gitu, apa sih yang kemudian lebih baik dikeluhkan masyarakat, Pak, terhadap kondisi hari ini gitu? Ya, tidak terasa ya kita sudah 1 tahun. Jadi saya banyak mendapatkan keluhan terutama dari para pelaku usaha kecil, ya, para UMKM yang hari ini hidupnya memang kurang baik, ya, ekonomi di bawah itu geliatnya memang belum semasif yang diharapkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Maka program-program ekonomi kerakyatan, ya, program pinjaman KUR itu memang diluncurkan oleh pemerintah untuk bagaimana ekonomi di daerah itu bisa tumbuh, ya, bisa bergerak sehingga masyarakat daya belinya, konsumsi rumah tangganya bisa meningkat. Nah, kembali lagi, ya, saya alhamdulillah hari ini mendengar bahwa Menkeu Pak Purbaya itu mengatakan bahwa dia mensinyalir juga, ya, dana KUR ini tidak semestinya digunakan gitu. Mungkin ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap penyalurannya. Ini kan sudah disuarakan banyak oleh kita, kan, sudah disuarakan bahwa KUR ini semestinya dikontrol, ya, dievaluasi, dimonitor apakah betul dana sebesar 300 triliun ini bisa dirasakan oleh masyarakat kecil di bawah, ya, masyarakat yang membutuhkan support pembiayaan dari bank-bank himbara yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo ini. Nah, saya kan selalu bicara itu. Yang kedua tentang tenaga kerja di Sukabumi. Saya juga mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat di Kabupaten Sukabumi tentang bagaimana mereka mau masuk kerja ke pabrik-pabrik yang ada di sana, tetapi harus membayar terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan. Ya, malah hari ini sudah ada laporan terhadap
pihak berwajib agar menuntut ya, melacak ya, mengusut para oknum-oknum yang selama ini meresahkan, karena tenaga kerja kita di Kabupaten Sukabumi ini ketika dia mau masuk kerja dipungut biaya ya, dipungut uang, bukan kecil tapi uang puluhan juta, sehingga para tenaga kerja kita yang ada di Kabupaten Sukabumi ini sangat tertekan gitu ya. Dia tidak ngasih, tidak diterima kerjanya, tapi kalau ngasih uang dari mana? Nah, ini juga problem yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pak Iman, tentu ini merupakan satu hal yang cukup apresiatif Pak ya terhadap kinerja Dewan, dan memang ini banyak kinerja yang tidak terpublis media Pak ya. Jadi pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Iman Adi Nugraha selaku anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Demokrat untuk Dapil Sukabumi, yang tadi disampaikan sudah banyak hal yang dilakukan DPR terhadap masyarakat konstituen, dan juga diharapkan nanti ini menjadi satu tugas yang diharapkan bisa dipahami publik bahwa tugas DPR itu sangat besar diembannya, dan tentu kita harap ini menjawab seluruh tuntutan masyarakat terhadap DPR yang saat ini sudah berusia 1 tahun lebih ya periode ini Pak ya. Dan kita harapkan nanti di 4 tahun mendatang akan banyak aktivitas kegiatan Dewan yang semakin bermanfaat bagi masyarakat, karena pada dasarnya Dewan dipilih masyarakat dan kembali lagi pada masyarakat gitu pemirsa ya. Dan pemirsa, demikian wawancara kami dan Bapak Iman Adi Nugraha, kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kontroversi aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat pasca aktivis Greenpeace melakukan aksi protes. Wilayah-wilayah negara, kan? Dan yang menambang juga negara. Kan? Dan kembali ke pasal 33, selama itu memang pengelolaan negara ya silahkan aja kan. Tapi Pak, apakah karena ini perusahaan negara, maka boleh menggunakan lokasi yang dekat dengan kawasan geopark? Kalau yang nggak di dalam geopark, apa yang kita harus masalahkan? Paling kita sama-sama ayo kita awasin jangan sampai ini melebar atau mencemari wilayah-wilayah sekitar geopark. Ada apa di Pulau Gak, Pak? Sebanyak apa potensi yang ada di Pulau Gak? Kita tidak melihat dari situ, tapi kita melihat bahwa ini badan usaha milik negara dan konsesi sudah diberikan jauh puluhan tahun. Jadi Raja Ampat sebagai keindahan abadi atau keuntungan sekali gali? Harus keindahan abadi dong. Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung pada berita pertama pemirsa, di sini ada pimpinan DPR akan diskusikan konsekuensi putusan dana reses dipangkas di 22 titik. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini media online nasional yang lainnya juga membahas terkait dengan pimpinan DPR RI menegaskan bahwa keputusan pemangkasan dana reses menjadi 22 titik per anggota Dewan perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengurangi efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana vital untuk memastikan kebijakan publik berpihak pada kebutuhan rakyat di berbagai lapisan. Oleh karena itu pemirsa, pimpinan DPR akan mendiskusikan konsekuensi putusan ini bersama alat kelengkapan Dewan dan pemerintah.
demi menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi fungsi representasi. Selain aspek keuangan, DPR RI juga menilai penting untuk meninjau dampak kebijakan ini terhadap kualitas keterhubungan wakil rakyat dengan konstituennya. Pengurangan titik reses berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi antara legislator dan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau dengan sasaran geografis luas. Di sini pimpinan DPR menegaskan komitmennya untuk mencari solusi yang proporsional agar efisiensi anggaran tetap terjaga, namun semangat representasi rakyat tidak dikorbankan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada hari ini pemirsa, yaitu pendekatan kodifikasi digunakan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Komisi 10 DPR RI memilih menggunakan pendekatan kodifikasi dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang tengah dibahas bersama Badan Keahlian DPR RI. Pendekatan ini dinilai lebih tepat untuk menyatukan berbagai regulasi pendidikan agar sistem hukum pendidikan nasional menjadi lebih terintegrasi dan mudah diimplementasikan. Sebagaimana diketahui pemirsa, sebelumnya sempat muncul usulan agar revisi Undang-Undang Sisdiknas dilakukan dengan metode Omnibus Law. Namun, Komisi 10 DPR RI menilai kodifikasi lebih sesuai untuk menjaga kesinambungan sistem pendidikan nasional yang sudah berjalan. Dalam pendekatan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga akan digabungkan dalam satu payung hukum baru, bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Komisi 10 DPR RI juga mendengarkan berbagai masukan dari akademisi UPR terkait implementasi sistem pendidikan nasional di daerah yang menjadi bahan penting dalam penyempurnaan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu pimpinan DPR akan diskusikan konsekuensi putusan dana reses dipangkas menjadi 22 titik, serta pendekatan kodifikasi digunakan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Baik pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Angga Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.